Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah, di antara tujuan sholat Jumat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu adalah idza nudiyatis sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila sudah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kalian berpikir kepada Allah. Jika kita memaknai minimal zikir itu dengan 3 makna, maka dari Jumatan inilah kita akan berpikir kepada Allah sehingga menghasilkan makna yang pertama. Zikir ini akan menjadikan kita memiliki kesadaran yang lebih daripada sebelumnya. Zikir dimaknai sadar. Zikir bisa kita maknai nambah pengetahuan, dan zikir bisa dimaknai berarti kita dengan berpikir ini kita akan menjadikan kita selalu ingat. Saya mengingatkan diri saya selaku khatib dan mengingatkan saudara semuanya seiman. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tidak pernah bergeser dari keyakinan kita bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, hidup kita ini dihidupkan oleh Allah, dan mati kita nanti juga dimatikan oleh Allah. Tidak ada penyebab lain, tidak ada pelaku lain. Hanya Allah lah yang menghidupkan kita, dan hanya Allah lah yang mematikan kita. Allah yang mencukupi kebutuhan kita, memenuhi semua yang kita inginkan, dan Allah yang mengatur alam semesta yang begitu besar dan rumit ini semuanya untuk kepentingan kita, semata-mata karena Allah sayang dan cinta kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan dalam hidup ini kecuali kita harus memperbaiki diri dengan cara melakukan semua perintah-perintah Allah dengan cara yang terbaik. Apapun yang Allah perintahkan, mari kita sambut perintah Allah itu dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan melakukan perintah Allah dengan asal-asalan. Jangan melakukan perintah Allah dengan yang penting dikerjakan, tetapi benar-benar kita serius. Ketika Allah perintahkan kita sholat, mari kita sholat dengan benar, sholat sesuai dengan aturan, dan kita tegakkan sholat itu dalam kehidupan kita, bukan sekedar dilaksanakan, tetapi ditegakkan. Kalau Allah perintahkan kita zakat, mari kita hitung betul harta kita. Jika sudah ada 1 nisab, harus dizakatkan. Kalau Allah perintahkan kita
kita puasa, mari kita betul-betul mengendalikan diri kita pada waktu puasa dan seterusnya dan seterusnya. Banyak perintah-perintah Allah yang harus kita junjung tinggi dan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan kita tidak akan melakukan perintah Allah dengan asal-asalan. Selanjutnya, marilah kita senantiasa menjauh sangat takut dan sangat khawatir terhadap larangan Allah. Kalau kita takut lapar, kalau kita takut sakit, atau kita takut mati, atau kita takut rugi, atau kita takut terancam dalam hidup, sesungguhnya masih ada penolong. Tetapi kalau kita diazab oleh Allah, siapa yang bisa menolong kita? Dan azab itu tidak mungkin terjadi dengan cara yang salah. Tidak mungkin Allah keliru memberi azab. Azab itu hanya terjadi karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena ketidaktertiban kita dalam mengikuti aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar merasa takut dan merasa khawatir terhadap azab Allah, sehingga kita mampu menjaga diri kita untuk senantiasa mewaspadai jangan sampai kita diazab oleh Allah karena dosa-dosa kita. Maka apapun yang akan mendatangkan azab Allah berupa maksiat, berupa kefasikan, berupa kemusyrikan, semuanya berusaha untuk kita hindari, dan itulah bagian dari cara kita menyelamatkan diri. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika dua hal itu kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang sudah bertakwa. Dan kalau ini kita pertahankan, maka Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mampu istiqomah, mampu mempertahankan keyakinannya dan tidak berpaling, mampu meyakinkan kebenaran yang sudah dia pegang, kebenaran ketika dia mengakui hanya Allah sebagai Tuhannya, kebenaran ketika dia meyakini bahwa hanya aturan Allah adalah jalan yang terbaik, kebenaran ketika dia mampu untuk mensyahadatkan dirinya, menyaksikan dirinya dalam pengakuannya bahwa tidak mungkin ada Tuhan selain Allah, tidak mungkin pengatur hidup dilakukan oleh selain Allah, tidak mungkin ada yang mencukupi kita, menentukan nasib kita, bahkan menghidupkan dan mematikan kita selain Allah. Maka keyakinan itu terus kita pertahankan walaupun kita menghadapi banyak hal. Sehingga apa yang menjadi cobaan kita hari ini, ketika semua orang merasa tertutup aksesnya dari berbagai urusan dunia, ketika orang merasa terkunci kehidupannya dengan berbagai masalah akibat COVID ini, kita sebagai orang beriman tidak boleh putus asa, tidak boleh khawatir berlebihan, dan tidak boleh kita bersedih. Kita punya Allah, kita ikuti aturan Allah. Maka kita akan pelajari bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melakukan protokol kesehatan ini secara umum. Rasulullah mengajarkan kepada kita la dharara wa la dirar. Kalian jangan sampai menimbulkan masalah, menimbulkan madarat, dan jangan mau diberi madarat. Jangan menimbulkan masalah dan jangan mau cari masalah. Artinya kalau kita pakai masker, semata-mata bukan ini anjuran kesehatan, bukan anjuran pemerintah, dan kita tidak takut hanya kepada petugas, tapi kita takut kepada Allah, karena kalau kita nggak pakai masker, kita melanggar aturan Rasulullah, aturan la dharara wa la dirar. Kalau kita tidak menjaga jarak, maka kita akan berpotensi menular atau ditulari. Kalau kita tidak rajin cuci tangan, maka itu akan menyebabkan banyak faktor dalam kehidupan kita ini akan terganggu. Dan ini menjadi bagian dari cara ibadah kita. Sehingga kalau kita melakukan ini, kepada siapa kita berharap dapat balasan? Walaupun pemerintah, para ulama menganjurkan ini semua, bukan mereka yang akan memberi balasan. Yang akan memberi balasan Allah kalau kita lakukannya semata-mata karena Allah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menjaga diri kita, menjaga kehidupan kita. Kalau dalam istilah prinsip Islam, maka hidup syar'i dalam Islam itu dikenal dengan hifdzun nafsi, mempertahankan dan menjaga kehidupan, dan itu bagian pokok dari dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita lakukan ini semata-mata karena kita ibadah, ikuti protokol kesehatan ini karena ibadah. Yang kedua, kita juga harus mengikuti protokol iman agar imunitas iman kita tetap bertahan.